Guru besar. Kenapa ketua? Apa ada yang aneh dengan gelangku? Apa kamu tahu apa yang kamu pakai dan juga fungsinya? Saya tahu ketua. Guru sudah menjelaskan tentang semua fungsinya. Jawab Ho Chen sambil kembali menurunkan lengannya. Kalau begitu, kamu harus melindunginya dengan baik. Jangan sampai orang lain mengetahuinya, terutama dari aliran hitam. Kang Jian lalu menjelaskan tentang gelang tersebut. Gelang yang digunakan memang sebuah pusaka, namanya gelang pusaka langit. Gelang tersebut hanya ada 2 di dunia. Saat ini satu dipakai oleh kaisar dari kekaisaran Ming. Dulu gelang itu dimiliki oleh ketua sekte Awan Daun dan menghilang bersama kedua sekte. Kini Ho Chen jadi paham tentang gelang tersebut dan mengetahui lebih tentang gurunya. Saat semua sedang berdiskusi, tanpa mereka sadari ada seseorang yang bukan dari anggota sekte mereka sedang menyamar menjadi salah satu pengawal di pintu depan. Setelah mendengar gelang tersebut, orang tersebut izin beralasan sakit perut kepada temannya. Ketika cukup jauh, orang tersebut langsung pergi keluar dari dalam sekte. Kang Jian langsung mengeluarkan sebuah lukisan tua dan menunjukkan kepada Ho Chen. Guru? Ho Chen kaget melihat lukisan yang ternyata adalah lukisan wajah Feng Ying. Kang Jian dan para sesepuh akhirnya mengetahui siapa Ho Chen sebenarnya. Jadi benar, sesepuh Feng Ying ini adalah gurumu. Kalau begitu, Kang Jian dan para sepuh bangun dan berlutut di depan Ho Chen. Maafkan atas kelancangan kami. Mohon terima hormat kami, guru besar. Mereka berlutut dan memberikan hormat secara serempak. Ho Chen loncat ke belakang kursi sampai hampir terjatuh karena takut dan kaget. Jian Heng membantu Ho Chen yang hampir terjatuh. Dia dan yang lainnya merasa heran karena sikap ketua sekte, guru, dan sepuh lainnya. Setelah berhasil menstabilkan posisi Ho Chen, Jiang Heng dan lainnya juga ikut berlutut. Membuat Ho Chen bertambah bingung. Rasanya aneh. Seorang anak kecil yang belum berumur 10 tahun dihormati dan dipanggil guru besar. Pendiri sekte Bukit Halilintar adalah murid Feng Ying. Ho Chen juga murid Feng Ying. Jadi kedudukan Ho Chen lebih tinggi dari Kang Jian. Kedudukan Ho Chen sama dengan pendiri sekte yang juga termasuk guru besar mereka. Saya mohon semuanya bangun dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ho Chen ingin rasanya cepat keluar dari tempat itu. Terima kasih guru besar. Mereka semua kembali duduk sedangkan Kang Jian tidak berani duduk di kursi jabatannya. Menurutnya Ho Chen lah yang seharusnya duduk di tempat tersebut. Ketua Jian, kenapa Anda masih berdiri? Kembalilah ke tempat duduk Anda. Perintah Ho Chen. Saya... Kang Jian bingung dengan apa yang seharusnya dia katakan. Dia menoleh ke sesepuh yang lain, namun sama saja tidak ada yang berani berbicara. Ho Chen jadi merasa canggung. Dia akhirnya memohon kepada Kang Jian untuk kembali duduk. Butuh waktu beberapa menit sebelum Kang Jian menuruti keinginan Ho Chen. Ketua Jian, para senior sepuh dan senior yang lainnya, tolong berhenti memanggil saya dengan guru besar. Bagaimanapun kalian lebih senior daripada saya. Hanya karena saya murid dari guru Feng Eng, bukan berarti saya guru besar kalian. Jadi, kami harus memanggil guru besar dengan nama apa? Paman bisa memanggilku Ho Chen atau junior. Jawab Ho Chen dengan senyum. Kalian tidak perlu membuat Chen Er jadi bingung. Panggil saja dengan junior atau Chen Er. Tiba-tiba Feng Ying muncul di samping Ho Chen dan mengagetkan mereka semua. Setelah melihat wajah Feng Ying, baru mereka sadar dan langsung bangkit dan berlutut kembali. Hormat kami pada guru sepuh. Guru, kenapa guru ada di sini? Tanya Ho Chen yang juga ikut kaget. Nanti guru akan ceritakan, kata Feng Ying dan dia menoleh ke arah semua orang yang berlutut. Bangunlah, kalian sekarang. Terima kasih guru sepuh. Lalu Kang Jian meminta Feng Ying duduk di kursinya, namun Feng Ying menolak dengan halus dan meminta Kang Jian tetap menduduki kursinya. Ada yang ingin aku bicarakan dengan muridku. Jadi, kami pamit pergi dulu. Guru sepuh, saya akan mengantar ke ruangan pribadi saya. Mohon ikuti saya. Salah satu wanita sepuh mengajak Feng Ying dan Ho Chen menuju ruangan pribadi. Setelah sampai, wanita sepuh tersebut memberi hormat lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Chen Er, kenapa setelah aku tinggalkan beberapa hari tingkat ilmumu belum naik? Saya masih belum sempat berlatih, Guru. Guru, kenapa tiba-tiba Guru kesini? Apa tidak jadi kembali ke Gunung Tirai Kabut? Tanya Ho Chen penasaran. Feng Ying tersenyum, lalu mengangkat
lengan Ho Chen. Aku bisa mendengar semua yang kamu dan orang lain katakan. Tentu melalui gelang ini. Keluarlah. Ho Chen kaget dan menoleh ke gelangnya yang mulai bercahaya. Beberapa detik kemudian muncul sosok bercahaya terang. Hantu. Ho Chen ketakutan bukan main melihat Ming Hao muncul di depannya. Setan kecil. Namaku Ming Hao. Teman gurumu. Ming Hao jelas tidak terima. Feng Ying menjelaskan kenapa Ming Hao bisa berada di gelangnya dan juga peran Ming Hao selama bersamanya. Ho Chen akhirnya mengerti dan meminta maaf kepada Ming Hao karena menganggap dirinya hantu. Setelah menyelesaikan urusan Feng Ying, kembali ke tempat pertemuan dan meminta kepada semua sekte untuk melindungi Ho Chen. Semua tidak ada yang berani menolak. Feng Ying menghilang setelah selesai berbicara dengan mereka semua, sedangkan Ho Chen memasuki kamar yang disediakan sekte untuk dirinya. Kemunculan gelang yang digunakan Ho Chen segera tersebar ke semua aliran hitam. 3 sekte aliran hitam melakukan pertemuan. Ketiga sekte tersebut adalah sekte darah iblis, sekte racun langit, dan juga sekte lembah tengkorak. Saudara Heng, apa kamu setuju untuk ikut menyerang sekte Bukit Halilintar? Salah satu ketua sekte lembah tengkorak bertanya kepada Wei Heng. Tentu. Saudara Silin, cukup mengabari saja. Maka aku akan langsung menggerakkan semua anggotaku. Lalu bagaimana dengan saudara Fiu? Demi kekompakan sekte aliran hitam, tentu aku akan membantu. Fiu adalah ketua sekte racun langit, sedangkan Silin adalah ketua sekte lembah tengkorak. Baiklah kalau kalian setuju. Kita akan pergi menyerang 2 bulan lagi. Silin menambahkan agar jangan sampai pihak aliran putih mengetahui rencana tersebut. Sekte aliran putih, kami telah bangkit kembali. Bersiaplah, pembalasan ribuan tahun akan tiba. Sejarah akan kami ulang kembali. Sekte aliran hitam akan kembali berkuasa. Silin berseru keras dengan tertawa lantang dan diikuti oleh seluruh aliansi. Seluruh pihak aliansi segera mempersiapkan pasukan. Jangka waktu 2 bulan sudah cukup untuk mengumpulkan kekuatan dan persediaan yang dibutuhkan.